Karena sangat hebat dua beliau ini, ya, sehingga bangsa luar khawatir kalau kita sebagai bangsa ini akhirnya mengikuti jejak dua beliau ini. Apa yang terjadi? Selalu dibenturkan dua ini. Oh, selalu dibenturkan. Itu berarti by design internasional. Nah, internasional, by design internasional membenturkan dua tokoh ini. Padahal ini sebenarnya berpasangan. Iya. Berpasangan. Jadi coba ya. Masuk tahun 2000 kita menyebut ini reformasi. Nah, kata-kata reformasi ini sampai sekarang masih perlu dipertanyakan. Memang ada ya agenda reformasi, itu ada agenda reformasi karena dikontrol apakah agenda reformasi ini sudah kita selesaikan. Tapi kata-kata reformasi itu sendiri kalau kita merujuk kepada Eropa Barat, negara-negara di Eropa Barat itu pada suatu saat juga terjadi reformasi. Abad pertengahan disebut abad reformasi. Tapi apa yang mereka lahirkan dengan reformasi ini? Penelitian dan penemuan, revolusi industri, humanisme, ya. Nah, ini yang ditemukan. Dia akhirnya menyebut abad itu juga abad penemuan dan penelitian, abad teknologi modern. Ditengarai dengan pameran raya di London 1951 itu yang mereka hasilkan. Jadi kita apa layak disebut ini reformasi? Iya. Apa layak disebut abad reformasi? Karena Bung Karno mengatakan revolusi belum selesai. Iya. Yang mau direformasi apanya? Nah ini. Nah, sehingga pada masa reformasi di Eropa ini, Eropa menoleh ke belakang kepada negara-negara di Eropa pada zaman Yunani kuno, Romawi kuno. Jadi di Eropa Barat pernah terjadi 2 kali reformasi pada saatnya jatuhnya Bizantium, ya. Jatuhnya kota Bizantium itu kota yang akhirnya menjadi Ankara, Istanbul itu ya. Itu akhirnya mereka kan sadar, terus mereka mereformasi, menoleh kepada sejarah Yunani kuno dan Romawi kuno, di mana mereka besar. Akhirnya mereka mencoba untuk kembali ke situ, pemikiran ke situ, terus maju ke depan. Nah, demikian juga pada abad pertengahan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Karena dengan pengertian reformasi ini, kita akhirnya yang kita lihat di Eropa Barat itu demokrasinya. Demokrasi di Eropa Barat itu. Demokrasi ala Eropa Barat. Nah ini. Jadi di samping di situ ada revolusi industri, ada masalah humanisme, Illuminati, prisonery, juga ada demokrasi. Otomatis demokrasi ini yang diciptakan oleh Eropa Barat ini sesuai dengan jati diri bangsa Eropa Barat, yang akhirnya dibawa ke Amerika pada abad 18 tahun 1700 sekian. Bangsa-bangsa yang imigran ke benua Amerika mendirikan negara Amerika dan menyatakan diri merdeka pada tahun 1700 berapa itu beliau merdeka 1776. Nah, sekarang kita berpikir negara besar yang sekarang ini harus diakui dunia bahwa itu adalah negara besar, adalah Amerika Serikat dan Cina. Nah, tadi saya mengatakan bahwa imigran dari Eropa, terutama Inggris, masuk ke benua Amerika. Di sini ada seorang militer, seorang jenderal, namanya George Washington. Nah ini yang menarik. Akhirnya George Washington ini menggerakkan pasukannya, menggerakkan rakyatnya di Amerika untuk melawan Inggris. Kalau dia orang Inggris, akhirnya merdekalah Amerika Serikat, dinyatakan merdeka dari Inggris. Nah ini George Washington ini menjadi bapak bangsa.
Kalau di Indonesia Bung Karno. Nah, itu maksud saya. Nah, jadi George Washington ini akhirnya mendirikan negara Amerika Serikat itu. Apa yang diajarkan George Washington? Patriotisme. George Washington mendirikan rasa kebangsaan, menanamkan rasa kebangsaan, patriotis. Nah, kenapa George Washington rupanya menoleh ke belakang? Zaman Romawi kuno. Di zaman Romawi itu sebelum Romawi ini besar, di kota Romawi ini ada satu kelompok yang namanya kelompok Patria, patriotik. Ada kelompok patriot, ada kelompok plebeyer. Nah, jadi ada kelompok plebeyer, kelompok patriot. Nah, kelompok patriot ini lah yang bergerak akhirnya membesarkan Romawi, kekaisaran Romawi. Ini yang diambil oleh George Washington. Akhirnya George Washington menjadi sebagai presiden pertama Amerika Serikat. Nah, setelah George Washington muncul lagi di Amerika itu seorang tokoh namanya Thomas Jefferson. Nah, Thomas Jefferson. Ini presiden Amerika yang keberapa itu? Iya. Tahun 1801 data itu. Thomas Jefferson ini. Nah, beliau itu mengajarkan tentang Declaration of Independence. Inilah yang menjadi ideologinya orang Amerika Serikat. Declaration of Independence. Ini yang diciptakan oleh Thomas Jefferson. Nah, akhirnya Amerika itu menjadi besar karena mereka ini bertumbuh pada dua ajaran ini. George Washington dan Thomas Jefferson. Patriotisme dan liberalis ekonomi. Ekonomi liberal. Nah, sampai sekarang pun ini buat pegangan. Jadi Amerika Serikat ini punya dua bapak bangsa yang dipakai buat pegangan untuk maju. Nah, sedangkan bapak bangsa ini melahirkan ajaran berkibat kepada ajaran bangsanya sendiri zaman lampau, Romawi kuno. Nah, ini. Nah, yang kedua, Cina. Tadi kan saya katakan bahwa negara yang paling hebat sekarang di dunia ini Amerika Serikat dan Cina. Cina juga demikian. Tahun 1946 lahir seorang Mao Zedong. Ya, Mao Zedong. Ya, dia yang mendirikan Cina komunis. Nah, dia mengajarkan apa? Revolusi budaya. Nah, di sampingnya ada seorang namanya Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ini seorang liberal, walaupun dia pura-pura jadi komunis. Nah, sebab apa? Deng Xiaoping ini sekolahnya di Eropa Barat. Kuliah di Eropa Barat. Nah, sehingga Deng Xiaoping dan Mao Zedong ini itu bermain. Walaupun sekali-sekali dia tubrukan karena tidak sesuai. Tapi sesungguhnya ya. Deng Xiaoping pinter. Dia akhirnya pura-pura menjadi komunis. Nah, kenapa saya mengatakan pura-pura? Beliau sering mengatakan bahwa ideologi di Cina itu sosialis ala Cina. Nah, sosialis ala Cina. Sehingga permainan ini sangat bagus. Besarlah Cina. Dan kita punya dua orang tokoh, Bung Karno dan Pak Harto. Nah, ini perlu ini. Jadi kita tidak bisa lepas dari dua itu. Ini harus kita buat pegangan selama ada NKRI ini. Dua beliau ini orang sangat hebat. Nah, karena sangat hebatnya dua beliau ini, ya, sehingga bahasa luar khawatir kalau kita sebagai bangsa ini akhirnya mengikuti jejak dua beliau ini. Apa yang terjadi? Selalu dibenturkan dua ini. Selalu dibenturkan. Itu berarti by design internasional. Nah, internasional, by design internasional membenturkan dua tokoh ini. Padahal ini sebenarnya berpasangan. Iya. Berpasangan. Jadi coba ya, Bung Karno itu sebelum kemerdekaan berhasil menggali nilai-nilai luhur dalam kepribadian kita yang kelak akan dijadikan dasar negara. Maka ketemulah Pancasila itu, di mana Pancasila itu sebagai jati diri kita, kepribadian kita, ya, pandangan hidup kita oleh Bung Karno dijadikan dasar negara. Artinya apa? Dengan dasar negara Pancasila, maka pemerintah, ya, di dalam meminit negara ini, di dalam meminit pemerintahan ini,
harus mendasarkan kepada Pancasila. Tadinya Pancasila itu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berumah tangga. Demikian dijadikan dasar negara, harus juga dijadikan kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Ini maksudnya. Nah, lantas demikian Bung Karno diganti oleh Pak Harto. Pak Harto memandang perlu untuk semua bangsa ini ditatar tentang Pancasila. Ya, Eka Prasetya Pancakarsa. Itu jadi pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Semua Indonesia. Apa ini bukan pasangan dua beliau ini. Iya, iya. Jadi semua siapapun di Indonesia ini harus ditatar dengan pendidikan P4, Eka Prasetya Pancakarsa. Jadi orang-orang dulu tuh semuanya mengikuti pendidikan P4 itu ya? Harus ya, ini pasangan. Kedua, kalau Bung Karno menyatakan ada trisakti pembangunan, berdikari dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik, berkepribadian dalam bidang budaya. Nah, Pak Harto mengatakan apa? Trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan. Ya, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Ya, kedua pemerataan hasil pembangunan. Ketiga stabilitas. Sama, dua roda yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau Bung Karno mengatakan bahwa hendaknya kita menolak semua paham yang tidak berasal dari persatuan dan kesatuan. Nah, Pak Harto mengatakan apa? Carilah persamaan dalam perbedaan itu dan kembangkan. Sama kan ini? Ini sama. Jadi mereka itu pasangan. Iya. Jadi kita harus mengikuti dua beliau ini. Dua bapak bangsa ini harus kita ikuti. Pemerintah tidak perlu harus menciptakan GBHN baru. Nah, ini yang kita salut ya. Setelah Pak Harto lengser, semua penggantinya ini rupanya mau menciptakan ajaran baru. Tapi Bapak Jokowi ini tidak. Bapak Jokowi ini selalu mengatakan, saya tidak menciptakan ajaran baru, saya mengikuti ajaran lama. Nah, berarti ajaran Bung Karno dan Pak Harto ini, GBHN per 20 tahunan dibagi per 5 tahunan dari pelita. Nah, ini terus diteruskan. Nah, ini sama dengan kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan China dan Amerika. Jadi harus ada dua tokoh di atas ini yang harus kita buat pegangan. Nah, tokoh kita jelas, Bung Karno dan Pak Harto. Makanya dalam setiap ada gejolak apapun, mereka dibenturkan. Ini ada kesengajaan. Kalau mereka itu pasangan, satunya lemah, ini akan ikut lemah. Jadi harus pasangan. Dan semua ajarannya ini saling melengkapi. Ini lepas suka dan tidak suka. Ajaran mereka itu saling melengkapi. Nah, kalau Amerika Serikat dengan George Washington dan Thomas Jefferson, China dengan Mao Zedong dan Deng Xiaoping tadi. Jadi bukan, tapi kita tidak seperti mereka ya. Kita tidak komunis lain, kita tidak liberal lain. Nah, oleh karena itu demokrasi yang dicanang, ya reformasi ya, yang dicanangkan pada masa-masa abad reformasi itu 20 tahun yang lalu dengan demokrasinya ini perlu direformasi malahan. Ternyata demokrasi yang diterapkan kita ini di arah barat ya tidak cocok. Harus kita kontrol dengan kepribadian kita. Cocok apa enggak? Ini harus. Kalau tidak, bukan reformasi namanya itu. Bukan reformasi. Justru sekarang ini harus direformasi lagi. Sesuai tanda dengan percobaan 20 tahun demokrasi ala barat, cocok apa enggak? Nah, ini yang perlu. Kalau kurang pas, ya harus dipaskan sesuai dengan kepribadian kita. Kita menengok ke belakang. Pekerjaan Medang, Kahuripan, Singosari, Mojopahit, itu kita tengok ke belakang. Sama halnya dengan mereka. Mereka semua itu begitu. Kita kan saling mencontoh kita ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dari bangsa lain. Nah itu yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa. Mudah-mudahan
cocok, kalau tidak cocok ya mohon maaf. Matur suwun Pak Gatot.